pemirsa di rumah dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa Impossible. Ada banyak alasan mengapa orang ingin bersekolah. Ada yang karena mengejar ijazah, ada yang karena dipaksa orang tua. Ada juga yang karena ingin menaikkan derajat keluarga. Dan ada juga yang memang ingin menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tapi kadang beberapa orang kecewa. Sudah sekolah tinggi-tinggi namun belum sukses juga. Jangankan sukses, mencari pekerjaan aja sulit. Dan beberapa orang lainnya justru sukses meskipun tidak sekolah. Jadi apakah sekolah untuk sukses? Nah, di sini sudah hadir Pak Dedi dan juga Pak James, dua coach kita dan saya sendiri Mary Riana. Malam ini kita akan mengangkat tema sekolah untuk sukses. Nah, saya langsung aja tanya ke Pak James, sekolah untuk sukses? Sebuah statement pertanyaan ya, betul, yang sangat provokatif ya. Secara pribadi saya berpendapat perlu sekolah untuk sukses ya. Namun definisi dari sekolah itu harus kita jelas. Apakah sekolah termasuk pendidikan formal dan setelah itu sudah selesai, atau sekolah itu berjalan terus. Setelah sudah selesai sekolah, sudah dapat ijazah, tetap kita belajar lagi sekolah dan belajar dari tempat-tempat lain. Belajar misalnya on the job training, belajar keterampilan lagi dan sebagainya ya. Saya teringat dengan satu statement dari salah satu pembicara atau trainer yang terkenal. Dia bilang, formal education will get you a job. Self-education will make you rich. Jadi orang-orang yang setelah sekolah dan dapat ijazah dan dia kira ini udah selesai, saya sudah lulus, tidak perlu sekolah lagi, sulit untuk sukses. Sedangkan kalau kita sudah selesai sekolah dan kita lanjut belajar lagi, besar kemungkinan orang itu akan sukses. Jadi kalau saya bisa gambarkan, buat saya pendidikan formal itu adalah seperti kita mau bangun gedung, sebuah gedung. Sebelum membangun gedung, pasti si pembangun menginvestasikan banyak uang, banyak tenaga dan banyak waktu untuk bangun fondasi dulu. Bangun fondasi dulu. Bahkan seorang insinyur bisa kasih tahu kita, dia dari lihat besarnya, dalamnya, lebarnya satu fondasi, dia bisa tahu dari fondasi ini akan bangun gedung yang sebesar apa. Tidak mungkin membangun gedung yang besar dengan fondasi yang kecil. Dan tak mungkin ada developer bangun fondasi dengan jeripayah, akhirnya tidak membangun gedung. Tidak mungkin. Maksudnya adalah, nggak mungkin kita sudah sekolah dengan jeripayah, dapat ijazah, namun selesai. Ini hanya fondasi. You need to continue to go to school, alias to learn. Barulah gedung ini sedikit demi sedikit akan menambah. Dan kadang-kadang bukan hanya tambah tingginya, tambah lebarnya. Nah, untuk tambah lebarnya, otomatis perlu fondasi lagi. Maka ada orang sekolah terus. Karena dia mau tambah tinggi, tambah lebar. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, sekolah untuk sukses, saya jawab iya. Namun kita harus jelas apa maksud sekolah, apa definisi untuk sekolah. Bahkan ada pepatah Tiongkok ya yang bilang huo tao lao, xie tao lao. Maksudnya hidup sampai tua, belajar sampai tua. Berarti sekolah itu buat saya tidak berhenti-berhentinya, ongoing process. Terima kasih Pak James ya. Begitu juga? Ya. Setuju Pak Dedi? Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk keselamatan. Dulunya saya bingung, pendidikan untuk keselamatan apa artinya? Belakangan ini saya baru greget, baru ngeh. Oh iya ya, kalau orang banyak tahu, banyak wacana, banyak wawasan, dia akan terselamatkan dari salah-salah berpikir, dari salah-salah bertindak. Lalu tadi Pak James mengatakan bahwa memang untuk kesuksesan. Maka saya menambahkan juga tujuan pendidikan untuk keselamatan kita gitu ya. Tapi ada yang berkata begini, ada loh orang berpendidikan tinggi, namun kok dia belum sukses. Malah di sosial dia itu kayaknya nggak ada people skill, nggak ada social skill, sehingga dia dijauhi gitu loh.
kita akan bahas lebih mendalam bahwa pendidikan tidak hanya kognisi saja, ya. Jadi ada beberapa pendidikan yang harus kita nikmati. Jadi yang sering kita dengar adalah pendidikan itu soal hard skill, ya. Anda pernah dengar bahwa kemampuan mengetik 10 jari? Atau Anda yang 11 jari? Ini pendidikan teknis, hard skill, ya. Kemampuan, ya. Nah, ada pengetahuan yang bersifat ilmu. Jadi ada banyak ilmu pengetahuan yang kita pelajari, misalkan rumus-rumus fisika, pola-pola alam semesta seperti apa, itu adalah ilmu. Ini pengetahuan kognisi. Nah, jangan-jangan orang-orang yang dianggap bahwa dia tuh sekolahnya tinggi, pintar loh, apa aja tahu, dia tuh Google-nya saya loh. Tapi kok di sosial dia kurang fleksibel ya, people skill-nya kurang ya. Jangan-jangan pendidikan dia yang satu ini yang nggak ada. Pendidikan emosi, afeksinya, ya, spiritualnya, perasaannya, kecerdasan emosinya, ya. Kecerdasan emosi itu yang akan membuat Anda sampai dengan aman. Pintar tapi tanpa penguasaan emosi itu bahaya. Ya, banyak orang pintar di dunia ini tapi nggak punya kecerdasan emosi, itu lumayan riskan, beresiko bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Ya, jadi ketika Anda di sekolah, Anda dizolimi teman, difitnah teman, ingat itu pun sekolah. Anda sedang dilatih luka batin. Akhirnya Anda akan jadi orang yang terlatih patah hati. Gitu ya. Jadi disakit teman, ya, mungkin ya ada guru tertentu yang cara ngajarnya juga mungkin keras, Anda dibentak, dimarah, anggaplah itu pun belajar. Belajar melatih emosi supaya sabar dan ikhlas. Saya agak lumayan prihatin. Dulu di sekolah-sekolah BP itu masih ada. Kita kalau galau kita bisa curhat. Sekarang ruang BP jadi koperasi. Jadi toko gitu loh, alat tulis. Coba ya semoga itu diadain lagi supaya yang galau-galau ini bisa curhat. Sehingga bisa belajar tegar, belajar kasus kehidupan di situ, ada yang mengarahkan. Sehingga pendidikan kita holistik. Saya yakin mulai sekarang kita punya komitmen untuk lebih mendalam menafkahi baik pikiran kita maupun perasaan kita. Karena mendidik perasaan juga bagian dari keilmuan. Kita mendidik hati kita. Setuju? Saya yakin Anda bisa, saya bisa, kita adalah pembelajar yang sejati. Because I'm possible. Terima kasih Pak Dedi. Ya. Nah, untuk menambah menariknya pembahasan tema malam ini, kami kedatangan tamu yang sengaja kami undang untuk acara ini. Beliau adalah seseorang yang tidak asing lagi bagi Anda, khususnya dalam bidang pendidikan anak-anak. Langsung saja kita panggilkan Kak Seto. Selamat malam, Kak Seto. Apa kabar? Baik, sama-sama. Selamat malam, Pak James. Ya, iya, luar biasa sekali untuk pemirsa karena ternyata Kak Seto ini juga termasuk penonton setia I'm Possible ya. Ya, setiap betul. hari Minggu selalu nonton bersama keluarga. Betul Pak? Ya, betul Kak Seto ya? Betul, iya. Luar biasa. Belajar banyak dari I'm Possible. Iya, terima kasih. Iya. Langsung aja, tema kita malam ini sekolah untuk sukses. Bagaimana menurut pandangan Kak Seto? Iya, kalau sekolah ini dimaknai sebagai proses belajar, maka itu akan menghasilkan suatu kesuksesan. Karena belajar yang terus-menerus, belajar kan dalam pengertian mengubah dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah dari salah menjadi benar, dan seterusnya. Tetapi kalau sekolah hanya tempat berkumpul di suatu tempat, gedung, kemudian narkoba, atau kemudian tawuran, bullying, dan sebagainya, hanya sekedar pergi ke sekolah, maka itu mungkin tidak akan menghasilkan suatu kesuksesan. Jadi yang penting adalah belajarnya, proses bukan belajar. Sekolahnya, proses belajarnya. Betul. Ya. Dan mungkin kalau kita mengacu pada definisi pendidikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang direncanakan agar peserta didik bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi itu betul, tapi bukan agar peserta didik menjadi robot-robot yang patuh atau bebek-bebek yang penurut. Maka itu tidak akan menghasilkan suatu kesuksesan. Dan juga memberdayakan, karena setiap anak pada dasarnya unggul, cerdas. Dengan berbagai macam spektrum yang luas, bisa cerdas matematika, bisa cerdas musik, cerdas menggambar, cerdas olahraga, cerdas teater, dan sebagainya. Nah, kalau potensi itu dikembangkan, mungkin akan menghasilkan 5 Rudi misalnya. Bisa Rudi Habibie,
Bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadiswarno. Semuanya hebat. Semuanya. Iya ya. Ada satu hal juga yang sangat luar biasa dari sosok Kak Seto. Mungkin Anda semua sudah mengenal Kak Seto sebagai pemerhati anak, sangat mencintai dunia pendidikan. Tapi tahukah Anda bahwa perjalanan hidup Kak Seto itu sungguh luar biasa? Saya sangat kagum. Beliau pernah menjadi seorang gelandangan, pernah bekerja sebagai tukang koran, sebagai kuli bangunan, kuli di pasar, bahkan yang paling tinggi sebagai seorang pembantu rumah tangga. Semua pernah dilakukan. Nanti kita akan dengarkan ceritanya langsung oleh Kak Seto. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di I'm Possible. Bersama kita bisa? I'm Possible. Jadi guru yang terbaik adalah guru yang menjadi sahabat anak. Guru yang sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur saja, main perintah, komando.